definisi manusia. Jadi, manusia itu merupakan makhluk hidup yang tidak terwujud dengan sendirinya, melainkan keberadaannya yang diciptakan. Selain itu, manusia juga sebagai makhluk hidup yang ada di bumi dan memiliki kemampuan untuk berpikir, merasa, dan berinteraksi dengan lingkungan secara kompleks dan beragam. Salah satu hal yang membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya adalah kemampuan untuk berbicara dan menggunakan bahasa yang kompleks. Namun, kemampuan manusia untuk berpikir dan merencanakan juga memiliki konsekuensi negatif. Manusia juga seringkali berperilaku egois dan memprioritaskan kepentingan mereka sendiri di atas kepentingan orang lain. Selanjutnya yaitu tahapan penciptaan manusia. Tahapan dan perkembangan manusia ini terjadi mulai dari dalam kandungan, anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua. Jadi tahapan pertumbuhan manusia itu yang pertama dari embrionik. Pada tahap ini, embrio berkembang dalam kandungan dengan bertambah ukuran dan berat dan mulai munculnya organ-organ tubuh. Yang kedua, pasca embrionik. Pada tahap ini, organ-organ tubuh pada bayi sudah mulai dapat bekerja walaupun belum maksimal. Yang ketiga, pada masa kanak-kanak. Pada masa kanak-kanak awal, dalam tahap ini manusia akan belajar melakukan banyak hal sendiri seperti makan, buang air, dan bermain bersama teman. Yang keempat, masa kanak-kanak tengah dan akhir. Pada tahap ini manusia umumnya sudah memahami keterampilan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya pada masa remaja, di mana tahap ini manusia sudah mengalami perkembangan organ-organ reproduksi dan mengalami pubertas serta mencari jati dirinya. Yang keenam, masa dewasa. Dalam tahap ini, dewasa pada umumnya ditandai dengan berhentinya pertumbuhan fisik. Tubuh manusia bertambah berat namun sudah tidak bisa bertambah tinggi. Yang ketujuh, masa tua. Pada tahap ini, organ tubuh mengalami fisiologis di mana hal yang bisa dilakukan pada saat muda sudah tidak bisa dilakukan pada saat ini. Karena fungsi organ tubuh sudah mulai tidak bekerja secara maksimal. Selanjutnya yaitu tugas pokok manusia. Jadi tugas pokok yang utama dan wajib dilakukan manusia di bumi adalah beribadah kepada Allah. Karena manusia diberikan hidayah iman dan takwa untuk beribadah agar mendapatkan imbalan kesenangan dunia dan ketenangan akhirat. Selanjutnya materi tentang arti fitrah. Jadi fitrah ini diambil dari bahasa Arab yaitu fatoro yang berarti membuka atau menguak. Juga dapat diartikan sebagai perangai, tabiat, kejadian, asli, agama, dan ciptaan. Sedangkan makna dari fitrah sendiri merupakan asal kejadian, keadaan yang suci dan kembali ke asal. Oleh sebab itu, Hari Raya Umat Muslim sering disebut sebagai Hari yang Fitrah dengan arti sebagai kembali keadaan suci tanpa dosa. Jadi, fitrah tersendiri itu artinya merupakan arti fitrah itu merupakan keadaan yang dihasilkan dari sebuah penciptaan. Fitrah dalam diri manusia secara religius dimaknai sebagai umat muslim yang beriman. Islam tegasnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta umatnya untuk meyakini syariat yang diajarkan dalam agama Islam dan mampu mengamalkannya. Selanjutnya yaitu potensi fitrah. Fitrah ini menjadi manusia tidak hanya dimaknai dari sekedar suci dan bersih, tetapi fitrah sebagai manusia seperti Allah menciptakan manusia hanya dengan tujuan agar kita beribadah kepadanya. Manusia diberikan potensi oleh Allah berupa 3 hal, yaitu potensi bodi, potensi akal, dan potensi hati. Apabila potensi ketiga tersebut mampu berkolaborasi, bersinergi, dan mampu mengolah, kemudian muncul satu aktivitas yang bernilai ibadah, maka kita akan mampu menjadi cahaya atau lentera di lingkungan sekitar. Kemudian dapat disimpulkan bahwa fitrah merupakan potensi yang ada dalam diri manusia yang mampu mengarah pada fitrah baik maupun buruk. Selanjutnya adalah implikasi kependidikan nilai fitrah. Jadi, implikasi lain dari nilai fitrah manusia adalah pendidikan Islam yang diarahkan untuk bertumbuh pada tauhid. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang mengikat manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah beberapa contoh cara untuk mengembangkan potensi fitrah yang dapat dilakukan, yaitu pertama, pendekatan filosofis, yang kedua, pendekatan kronologi, yang ketiga, pendekatan fungsional, dan yang keempat adalah pendekatan sosial.
Jadi, keempat pendekatan di atas merupakan bagian dari cara mengenali potensi fitrah manusia yang dimiliki oleh setiap manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar fitrah manusia terpelihara dan tetap pada posisinya. Maka dibutuhkan pendidikan Islam. Baik, kesimpulan dari materi yang kita bahas di atas adalah bahwa manusia yaitu makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk yang paling kompleks dan maju di planet bumi. Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir, merasa, dan juga berinteraksi. Sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.